ngaci tembok yang benar dan kuat. Utara ya, halus ya, mengkilat ya, rata ya. Nah, ini lokasinya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngaci tembok yang retak ini ya, memperbaiki ya, yang lompong, yang retak. Bagaimana caranya? Nah, ini ya. Sangat dalam teman-teman, retak ya. Ini pilar ini ya. Atau cor ya. Ini masjid teman-teman, kubah, bawahnya kubah ini. Nah, ini nggak bisa kalau langsung kita aci teman-teman karena terlalu dalam. Ntar pecah. Pelamir pun nggak bisa ya. Untuk jarak lama akan pecah. Jadi caranya bagaimana? Simak videonya hingga akhir biar paham. Oke, langkah selanjutnya. Langkah pertama ya teman-teman ya. Kita siapkan pasir ya. Usahakan halus ayaknya. Campur semen. Setelah itu kita aduk seperti biasa. Kita ratakan. Simak videonya hingga akhir ya teman-teman ya. Biar paham bagi pemula yang ingin memperbaiki rumahnya yang dindingnya retak-retak aciannya ya, inilah caranya. Nah, setelah itu kita kasih lem ya teman ya, lem Raja Wali atau lem lainnya terserah, pokoknya lem kayu. Aduk sampai rata. Nah, setelah itu lokasinya kita siram. Usahakan siramnya airnya yang banyak ya. Ini banyak tetapi nggak saya perlihatkan ya, karena durasi saya potong. Yang penting intinya kelihatan. Oke, setelah itu saya mau buat acian ya, tapi aciannya encer ya. Ini ntar kita kuaskan ke bagian yang kita kerjakan. Setelah itu kita kasih lem, aduk dulu. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like bila suka dengan video ini. Bila ada pertanyaan komen di bawah. Setelah sudah kita oleskan ya di bagian yang retak ini. Usahakan masuk semua aciannya ke dalam yang retak itu, ke dalam. Nah, kita aci sampai rata ya teman-teman ya. Mohon maaf ini editannya kurang bagus karena memorinya sudah full. Dan ini videonya tidak semuanya saya skip, yang penting inti-intinya saja. Nah, ini ya teman-teman ya, perhatikan ya, yang encer ya aciannya biar bisa masuk dan tidak mudah cepat kering. Setelah itu kita plester langsung teman-teman ya. Ini saya percepat ya, karena durasi nggak lama-lama. Intinya saja plester, bisa pakai roskam, pakai cetak besi. Nah, ini ya, yang penting pinggirnya ya teman-teman ya, sambungannya harus rata, jangan sampai menonjol ya. Nah, gerakan memutar ke atas terserah ya, yang penting ditekan rata. Setelah itu kita kuas dengan air, lalu kita gosok lagi sama cetok biar semakin rekat ya. Nah, seperti di video ini, simak baik-baik. Nah, kuas dengan air atau acian tadi ya, yang encer itu. Itu setelah sudah semua rata, saya tinggal yang sebelahnya ini ya teman-teman ya, biar ntar juga kering, ntar kita garap lagi. Nah, ini ya teman-teman ya plesterannya ya, dari bawah ke atas. Ini saya percepat, lama-lama durasi, pokoknya jangan sampai gelembung ya. Nah, ini hasilnya. Ini belum selesai teman-teman tahapnya. Nah, setelah itu kita cetak teman-teman ya, ratakan ya. Ingat ya, ini sambungannya pas, sambungannya ya harus benar-benar rata dan ditekan. Caranya seperti di video ini. Nah, tekan bagian pinggir-pinggirnya, itu penting ya biar rata ntar hasilnya, tidak gelembung. Ini masih belum selesai teman-teman. Nah, setelah itu kita kuas ya, kuas acian tadi. Nah, seperti ini ya di video ini. Kuas sampai rata, diamkan ya agak kering. Nah, setelah itu kita kuas lagi teman-teman, dan kita ratakan lagi sama cetok, jadi 2 kali ya. Nyiramnya juga 2 kali sama kuas biar lebih kuat dan rekat, jangan cuma sekali. Setelah itu kita bersihkan ya. Nah, ini pinggirnya biar kelihatan rapi Nah, ya, ini karena teman-teman, ini ntar ini saya adalah besok. finishing ya, terakhir ya. Ini tadi acian semen hitam.
Nah, ini Saya aciannya kasih bila itu kering seperti ini ya, lem kayu ya. kasih air lagi. Nah kalau seperti ini sudah Nah, terlalu kasih kering, air jadi ya, jangan terlalu sudah mulai kering, encer kita kasih air lagi. kental ya Nah, teman-teman ya. Ini kita ini aplikasikan kerjakan yang di sebelahnya halus. tadi, yang plesterannya masih basah. Nah, ini sekarang sudah Ini kering. kita basahi dulu sama air ya. Oke Ini teman-teman, plesterannya tadi sudah kering. ini sudah saya plester tadi ya, rata ya. Bisa dari sini, Setelah dari itu sini, kita terserah. kuas dengan air. Nah, ini langsung kita aci teman-teman. Saya menggunakan sliper. Kenapa menggunakan sliper? Karena ini adalah tiang ya. Nah, kebetulan tiangnya itu bulat teman-teman ya, tidak kotak persegi, jadi lebih bagus pakai ini. Pakai raskam besi pun juga bisa. Ini acian ya teman-teman ya, kita aci. Nah, aciannya jangan terlalu tebal dan jangan langsung jadi, ntar bisa pecah. Nah, habis itu kita siram lagi, kuas sama air atau bekas acian tadi. Perhatikan bagian sambungannya ya teman-teman ya, kuas ya sampai rata ya. Nah, ini hasilnya akan kuat. Oh ya teman-teman, yang atas nggak saya perlihatkan ya, yang retak-retak tadi, mohon maaf ya, karena videonya kehapus. Nah, setelah sudah rata, kita kuas ya dari bawah ke atas ya, jalurnya. Nah, seperti ini di video ini ya, kita kuas sampai ke atas. Ini belum selesai teman-teman ya, simak videonya hingga akhir. Kita kuas dengan air yang bersih, dan kalau bisa kuasnya yang lemas ya. Nah, ini hasilnya akan kuat, tidak mudah retak ya teman-teman ya. Oke, setelah sudah tadi ya, saya tinggalkan dulu sampai agak kering. Saya garap sebelahnya ini, acian juga ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, aciannya jangan terlalu kental ya, dan jangan terlalu tebal ya, jadi harus 2 kali. Nah, ini ada yang bagian retak, ini saya sikat juga, saya aci juga biar tidak kelihatan retaknya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya caranya ya. Nah, ini hasilnya akan halus teman-teman dan kuat. Perlu diketahui ini bukan garapan saya teman-teman yang tadi kira saya ya. Saya hanya nge-repair atau memperbaiki ya, disuruh Yimudin Ya. Husnul Marif. Ini adalah Masjid Karangturi, Gelagah Lamongan. Belum diaci. Oke teman-teman, tadi saya biarkan dulu sampai kering. Setelah itu kita garap yang sebelahnya ini, yang tadi ya, sebelah selatan ini kan ada 3. Nah, ini sudah mulai kering, saya kuas lagi teman-teman. Perhatikan ya. Nah, ini pengacian ya, tadi kan masih plesteran ya, sekarang kita mau aci. Nah, ini aciannya dari atas dari bawah terserah seenaknya, asalkan jangan terlalu tebal ya, tipis langsung kita kuas, tipis kita kuas ya. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa teman-teman, bila suka dengan video ini di subscribe dan di like. Terima kasih. Cara memperbaiki acian yang retak, yang gelembung, yang rontok. Oke teman-teman ya, ini bersihkan sebelah sambungannya ini ya, kuas sama air ya, biar nggak kering. Kalau kering ntar susah, biar hasilnya rata sama yang asalnya, biar bisa R atau bahasa Pelajarnya kan R ya, jadi bulat ya teman-teman, 90 derajat. Jangan cuma sekali, perhatikan kayak di video ini berkali-kali ya. Kalau nggak pakai sliper juga nggak apa-apa, kuas sama acian juga nggak apa-apa, tapi hasilnya kurang bagus. Nah, setelah saya kapi pakai plastik tadi, saya kuas lagi ya. Pokoknya intinya air persiapkan teman-teman. Nah, setelah itu saya bersihkan kembali ini bagian pinggir-pinggirnya ya, biar kelihatan rajin dan bagus. Ini ntar sellernya juga biar enak. Teman-teman ya, kelihatan ya sudah rata. Ini sudah selesai tetapi belum finishing ya. Ini kita tunggu kering. Setelah itu, nah ini perhatikan, nah ini sudah rata ya, saya dekatkan ini ya biar jelas.
Habis ini kita gosok teman-teman, kita gosok karena kertasnya di bawah ya, jadi saya gosok sama tangan saja, nggak apa-apa tapi jangan ditiru teman ya. Nah sebelum digosok kita kuas dulu, ini yang bagian utara tadi ya teman-teman ya. Nah ini, nah sudah kayak pilar ini ya, kayak baru, padahal ya tadi tahu sendiri itu bagaimana rontoknya. Nah ini halus ya teman-teman ya, saya sentuh. Ini sudah selesai. Oke, sekian video teman-teman ya. Bila ada pertanyaan komen di bawah, dan mohon maaf untuk pengeditannya kali ini mungkin kurang bagus. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk semua dan sudah selesai pengerjaannya. Jangan ditiru teman-teman, rasanya sudah halus ya, rata, mengkilat ya. Oke.